warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan video tentang mengenal budaya Betawi. Pada tahun 1619 Masehi, kebudayaan Betawi secara umum merupakan hasil perkawinan berbagai macam kebudayaan, baik yang berasal dari daerah-daerah lain di Nusantara maupun kebudayaan asing. Secara biologis, mereka yang mengaku sebagai orang Betawi adalah keturunan kaum berdarah campuran, aneka suku dan bangsa. Penduduk asli Jakarta dengan ciri utamanya mempergunakan bahasa Betawi sebagai bahasa ibu. Tinggal yang berkembang di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Terbentuk sekitar abad ke-17, merupakan hasil dari campuran beberapa suku bangsa seperti Bali, Sumatera, Cina, Arab, dan Portugis. Dari latar belakang sosial dan budaya yang berbeda-beda, mereka mencoba mencari identitas bersama dalam berbentuk lingua franca bahasa Melayu yang akhirnya terbentuk masyarakat homogen secara alamiah. Betawi merupakan etnis yang kaya akan keragaman budaya, bahasa, dan kultur. Warna-warni ini membawa aneka persepsi tafsiran dan pemahaman tentang Betawi, baik dari segi penduduk asli kultur maupun kebudayaan. Bahkan, ada yang berpendapat bahwa penduduk pulau ini majemuk. Artinya, mereka berasal dari percampuran daerah berbagai suku bangsa dan bangsa asing. Keberadaan perkampungan budaya Betawi merupakan identitas dan sejarah buat masyarakat Betawi. Karena masyarakat Betawi, sebagaimana kita ketahui, merupakan penduduk inti kota Jakarta. Apabila kebudayaan tidak dilestarikan, tidak dijaga, tidak dibina, dan tidak dilindungi, niscaya akan punah kebudayaan Betawi seiring dengan perkembangan kemajuan kota Jakarta. Dalam pelestarian dan pengembangan budaya Betawi, Setu Babakan menjadi salah satu cagar budaya yang ada di Jakarta saat ini. Setu Babakan berasal dari kata setu yang berarti danau. Setu Babakan adalah sebuah kawasan perkampungan yang ditetapkan pemerintah Jakarta sebagai tempat pelestarian dan pengembangan budaya Betawi secara berkesinambungan. Setu Babakan atau Danau Babakan bahkan terletak di Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.
tempat ini sebagai pusat perkampungan budaya Betawi, suatu area yang dijaga untuk menjaga warisan budaya Jakarta, yaitu budaya asli Betawi. Awal dari dibentuknya atau diadakannya perkampungan budaya Betawi ini di Situ Babakan, sebelumnya kita melakukan studi-studi kelayakan itu ke daerah Marunda yang memang di sana ada situs rumah Bitung ya. Kemudian kita melakukan juga studi banding ke Kemayoran, kemudian ke daerah Condet yang memang pernah dijadikan cagar budaya. Akhirnya kita mendapat pilihan di perkampungan budaya Betawi Situ Babakan di Srengseng Sawah nih di Jagakarsa. Kenapa pilihan kita ke Srengseng Sawah ini, Situ Babakan? Yang pertama, bahwa Srengseng Sawah ini, Situ Babakan ini penduduknya masih penduduk asli. 60% itu masih orang Betawi asli. Di perkampungan ini, masyarakat Situ Babakan masih mempertahankan budaya dan cara hidup khas Betawi. Memancing, bercocok tanam, berdagang, membuat kerajinan tangan, dan membuat makanan khas Betawi. Ketika memasukinya, di kanan kiri jalan utama, pengunjung juga dapat melihat rumah-rumah panggung berarsitektur khas Betawi yang masih dipertahankan keasliannya. Kita yang jadi ikon itu sesuai dengan Perda 11 tahun 2017, kerak telur, kemudian minumannya bir peletok, ya ada selendang mayang, ada kembang goyang, laksa Betawi ya, sayur gabus pucung juga ada. Ya, itu salah satu. Jadi semua yang kita jual di sini adalah yang kita tawarkan kepada masyarakat khas makanan khas Betawi. Perkampungan ini dianggap masih mempertahankan dan melestarikan budaya khas Betawi. Seperti bangunan, dialek bahasa, seni tari, seni musik, dan seni drama. Perkampungan Situ Babakan adalah sebuah kawasan pedesaan yang lingkungan alam dan budayanya masih terjaga secara baik. Wisatawan yang berkunjung ke kawasan cagar budaya ini akan disuguhi panorama pepohonan rindang yang akan menambah suasana sejuk dan tenang. Di wilayah sini masih terdapat pohon-pohon yang memang menjadi ciri khas pohon-pohon Betawi, seperti misalnya pohon jamblang, pohon boni, pohon namnam, pohon lobi-lobi, ya pohon rukem. Banyak lagi lah pohon-pohon yang memang berciri khas Betawi yang ada di Srengseng Sawah ini. Pemerintah DKI Jakarta masih terus melestarikan kebudayaan Betawi. Salah satunya adalah maskot atau ikon dari Jakarta, yaitu ondel-ondel. Banyak dari kita yang masih belum mengenal sejarah dari ikon kota Jakarta ini. Ondel-ondel itu awalnya dulu dipakai masyarakat Jakarta, daerah Jabodetabek lah ya, Betawi. Itu fungsinya untuk tolak bala awalnya ya. Jadi diarak keliling kampung untuk nolak hal-hal buruk di lingkungan kampung itu, seperti itu. Nah sekarang malah dijadiin ikon dari Jakarta atau budaya Betawi.
Inilah soto Betawi. Soto yang gurih dengan kuah santan ini yang berisikan irisan daging sapi. Selain daging sapi, isian soto Betawi juga terdiri dari jeroan sapi dan organ sapi lainnya, seperti mata sapi, torpedo, dan hati. Saat disajikan, soto ini biasanya ditambahkan dengan tomat, seledri, bawang goreng, dan emping. Bersama dengan nasi hangat, sambal, jeruk nipis, dan acar, soto ini pun semakin nikmat disantap. Ya, itulah soto Betawi. Soto dengan rasa yang cenderung berbeda dari soto-soto lainnya. Ini adalah salah satu warisan kuliner negeri yang harus kita lindungi bersama. Olahraga pencaksilat merupakan seni bela diri tradisional asli produk Kepulauan Nusantara. Olahraga ini juga tersebar dan dikenal luas di Asia Tenggara, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Filipina Selatan, dan Thailand Selatan. Dari sisi sejarah, olahraga pencaksilat hampir mirip dengan olahraga renang. Ia ada lebih dulu sebelum dikonsep menjadi sebuah olahraga. Mengapa demikian? Karena pencaksilat dan renang merupakan satu aktivitas yang diperlukan untuk bertahan hidup dan menghadapi tantangan alam. Begitupun nenek moyang Indonesia. Untuk keperluannya, dalam menghadapi kondisi alam dan bertahan hidup, mereka mengambil inspirasi bela diri dari gerakan binatang yang ada di dekat mereka. Sebut saja gerakan kera, harimau, burung elang, dan ular. Namun, tidak menutup kemungkinan juga inspirasi tersebut didapatkan untuk keperluan berburu dan berperang. Seorang ilmuwan sekaligus ahli bela diri asal Jepang, Donald Frederick Don Draeger, menyebutkan bahwa bukti seni bela diri sudah ada sejak zaman Hindu-Buddha. Di Kepulauan Nusantara dapat ditemukan pada artefak-artefak senjata. Tidak hanya itu, ditemukan paatan relief-relief di Candi Prambanan dan Candi Borobudur yang menggambarkan posisi kuda-kuda silat. Dalam bukunya yang berjudul Weapons and Fighting Arts of Indonesia, Draeger menyebutkan bagi nenek moyang Indonesia bela diri silat dan senjata memiliki kaitan yang sangat erat. Pasalnya, selain untuk keperluan olah tubuh, keduanya memiliki arti spiritual yang tertanam dalam kebudayaan Indonesia. Menurut referensi lainnya, pencaksilat juga mendapatkan pengaruh dari bela diri Cina, India, dan beberapa negara lainnya. Hal ini bisa dimaklumi juga karena Indonesia merupakan tempat yang strategis, sebab sering menjadi tujuan saudagar-saudagar internasional. Atas kehadirannya di perkampungan budaya Betawi sebagai suatu tempat untuk melakukan penelitian, untuk melakukan satu edukasi, dan kita sangat apresiasi kepada adik-adik yang mempunyai tujuan penelitian di perkampungan budaya Betawi. Akhirnya dari perkampungan budaya Betawi kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ke Balikpapan Beliterasi. Sekian, terima kasih.